Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herul Akbar, NIM C1L019046. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah kawasan konservasi tentang kategori kawasan konservasi itu sendiri untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah tersebut. Kemudian kita masuk ke materi. Yang pertama itu ada tujuan dan manfaat pengkategorian. Tujuannya ada dua, untuk membedakan unit kawasan konservasi berdasarkan tujuan pengelolaannya terlepas dari nama dan lokasinya dengan kriteria yang jelas. Yang kedua itu untuk menghindari sejauh mungkin terjadinya konflik atau persaingan antar beberapa bentuk pemanfaatan. Kemudian manfaatnya itu sendiri, yang pertama ada pengembangan aspek manajerial pengelolaan, perpu, strategi pengambilan keputusan, intensitas pengelolaan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada perumusan tanggung jawab dan mekanisme koordinasi pengelolaan, sentralisasi, desentralisasi, badan swasta, koperasi, bahkan sampai LSM. Yang ketiga itu ada pengkaitan dengan sistem kategori internasional guna mendapatkan bantuan teknis dan pertukaran pengalaman. Yang keempat ada penilaian manfaat kawasan konservasi. Kemudian yang kelima itu ada pengintegrasian ke dalam tata guna lahan dan pembangunan regional. Kemudian ada kategori kawasan konservasi itu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967. Yang pertama itu ada hutan suaka alam yang dibagi menjadi dua, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Kemudian hutan wisata itu ada dibagi menjadi dua juga, yaitu taman wisata alam dan taman buru. Dan kategori berikutnya itu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Yang pertama ada kawasan suaka alam yang dibagi menjadi dua, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Kemudian ada kawasan pelestarian alam. Yang pertama ada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya. Kemudian ada Taman Buru. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kategori kawasan konservasi itu sendiri seperti struktur yang tertera di slide ini. Ada kawasan konservasi dan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan seterusnya. Kemudian isu-isu penting manajemen kawasan konservasi ada 5. Yang pertama itu dukungan publik yang lemah. Kemudian yang kedua konflik dengan penduduk setempat di wilayah kawasan itu sendiri. Yang ketiga ada konflik dengan instansi pemerintah lain yang berkaitan dengan kawasan konservasi. Yang keempat itu ada ketidakcukupan teknik manajemen atau dasar ilmiah tenaga terlatih, khususnya dalam bidang konservasi ini lebih mengutamakan pertimbangan ekologi daripada faktor lain. Kemudian yang kelima itu ada anggaran tidak kokoh dan tidak cukup yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang terlalu jauh, tidak sesuai dengan anggaran yang ada. Kemudian selanjutnya itu ada tantangan manajemen kawasan konservasi. Dari dalam manajemen kawasan konservasi itu adalah manajemen ekosistem tropika, seperti iklim yang keras, vegetasi alami sulit pulih, atau gulma invasi. Kemudian kekayaan spesies sangat tinggi, sehingga untuk melestarikan keanekaragaman hayati diperlukan wilayah yang cukup luas. Kemudian yang keempat itu ada pemahaman ekologi yang sangat kurang dari pihak yang berkaitan. Kemudian selanjutnya itu ada jumlah individu spesies dan luas kawasan konservasi minimum belum ditentukan. Makanya ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua. Kemudian ada ancaman manajemen kawasan konservasi. Dari luar, kawasan konservasi berada dalam sistem sosial dan ekonomi daerah antropogenik. Ancaman dari global itu seperti populasi manusia yang mungkin yang cukup tinggi, kemudian polusi udara dan pencemaran lainnya, kemudian kemiskinan dan politik. Ancaman lokal atau regional, yang pertama itu ada pemanfaatan spesies yang berlebihan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, kemudian penggunaan bahan-bahan beracun dan desertifikasi, kemudian
penyederhanaan ekosistem dan genepol. Kemudian ada penyebarluasan spesies eksotik, fragmentasi habitat, dan konversi lahan alami. Aspek-aspek manajemen kawasan konservasi itu ada 7. Yang pertama, manajemen sumber daya atau manajemen konservasi itu sendiri. Kemudian yang kedua ada manajemen STT. Kemudian yang ketiga ada manajemen pengunjung. Yang keempat ada manajemen spesies terancam punah. Yang kelima ada law over command. Yang keenam ada manajemen daerah penyangga. Yang ketujuh ada manajemen masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.